khidmat ilmiah yang disampaikan oleh Dr. K. Haji Ucupat Hudin tadi malam. Menarik kita ulas lagi betapa pentingnya memahami karakter hati atau lapisan-lapisan hati dalam diri manusia. Karena di hatilah tempat terpusatnya kemuliaan seseorang. Di dalam Al-Quran, setidaknya makna hati atau kolbu itu terdapat 188 ayat dan diungkapkan dalam 4 kata, yakni sodru atau jamaknya sudur, yang kedua kolbu, kalau jamaknya kulub, yang ketiga fuad, jamaknya afidah, dan yang keempat lub, jamaknya albab. Pertama adalah sodru. Sodru adalah lapisan hati yang paling luar, yakni dada. Sebagaimana disampaikan oleh Ucup semalam, sodru jamaknya sudur. Makanya Bahano menamakan kitabnya Miftahus Sudur. Kunci pembuka dada-dada. Ya, bisa nanti ya. Lagi online. Makanya Bahano menamakan kitabnya Miftahus Sudur, kunci pembuka dada-dada. Sodrulah yang merespon setiap rangsangan dari luar. Sehingga dada itu bisa lapang, bisa sempit, bisa penuh dengan amarah, ya, penuh emosi, atau juga di dada itu juga bisa ada kesadaran. Nah, mungkin dari kata sadar inilah ya berasal itu dari kata sodru, gitu. Penyerapan kalimat dari bahasa Arab itu sadar. Gitu. Kata sodru ditemukan di beberapa ayat Al-Quran, antara lain bermakna sebagai tempat setan membisikkan hal-hal negatif. Yuwas wisu. Tempat setan membisikkan hal-hal negatif. Itu sodru, dada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur, ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Quran surat An-Nas ayat 100, ayat surat ke-114 ayat 5. Itu sodru. Yang kedua itu kolbu. Kolbu itu secara harfiah artinya bolak-balik. Seperti disampaikan oleh beliau semalam, tempat bolak-baliknya hati. Kolbu adalah lapisan kedua dari mana hati setelah sodru. Kolbulah yang menjadikan wadahnya bagi ilmu, bagi pemahaman, perenungan, akal, dan juga rasa tentram. Rasa termasuk gelisah, resah, dan gelisah. Bahkan tempatnya penyakit bersemayam, kolbu. Ya. Makanya kalau semalam dijelaskan oleh beliau, masing-masing lapisan mempunyai tugasnya masing-masing gitu. Jadi kolbu itu bisa baik, bisa buruk ternyata. Bisa tentram, bisa resah, bisa berisi dengan kebaikan, bisa berisi dengan penyakit. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma."
Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Ini yang dimaksud adalah ilmu yang diajarkan dari sisi Allah yang langsung ke dalam hati, langsung ke dalam kolbu, yakni ilmu laduni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah atau ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'du ayat 28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Jadi di tempat, di kolbu itulah, di hati yang tempatnya kolbu itulah ber, bisa bersarang penyakit, bisa juga menenteramkan, bisa juga wadah bagi ilmu, pemahaman dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, hati itu tempat bolak-baliknya perasaan kita. Sebagaimana firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Quran surat Al-An'am ayat 110. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Ala wahyal qalbi. Sungguh dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati, qalbu. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut fuad. Fuad itu adalah lapisan hati, lapisan ketiga dari hati. Jika kolbu adalah wadah untuk menampung ilmu, pemahaman, akal, untuk merenungi segala fenomena, maka fuad adalah yang memutuskan untuk dipilih dari sekian pilihan yang ada. Jadi Allah telah menyediakan jalan yang baik, Allah juga menyediakan jalan yang buruk. Tinggal manusia memilih jalan yang mana. Dan fuad pula yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, karena ia yang memutuskan terhadap sesuatu itu. Jadi yang Allah akan meminta pertanggungjawaban pada hati manusia itu dinamakan fuad. Fuad, lapisan ketiga dari hati manusia. Fuad, karena dia yang memutuskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hati nurani, hati yang terdalam. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Fuad, fuad
tak pernah berdusta. Kalau hati manusia sudah terbimbing dia yang mendominasinya fuad, maka dia tidak pernah bohong. Jujur, karena ia mendapatkan data dan informasi yang cukup dari kolbu. Jadi sudah disaring. Kemudian dia memutuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi yang tidak mendustakan itu fuad, hati. Quran surah An-Najm ayat 11. Yang terakhir, yang keempat adalah lub. Lub adalah lapisan hati yang keempat terdalam dari hati manusia. Lubuk hati yang merupakan cermin dan kualitas hati tertinggi. Lub juga merupakan pantulan cahaya nur ilahi dalam diri manusia. Karena itu, orang-orang yang mengetahui hakikat masalah terdalam disebut ulul albab atau ulil albab atau albab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok atau rapas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hudaw wa dzikra li ulil albab." Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat. Quran Surah Al-Ghafir ayat 54. Makanya tadi malam yang mulia Kiai Ucu menjelaskan ciri-ciri dari orang yang sudah sampai ke lapisan hati terdalam, maka dia senantiasa berzikir dan berpikir. Keadaannya ketika duduk berbaring maupun berdiri selalu berzikir dan wa yatafakkaruna falqis sama, yang selalu berpikir tentang penciptaan-penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika cermin ini terus bening, maka ia bisa menembus hingga cermin ilahi dan catatan gaib kehidupan. Karenanya sangat mungkin seorang yang bening hatinya memiliki firasat yang menembus alam materi. Nah, ini sering kita dengar atau kita lihat, kita menyaksikan pada guru kita, guru agung kita yang mulia pengusaha Baos. Dia sering mendapatkan petunjuk ya, dari Allah Azza wa Jalla. Karena hati beliau sudah menembus ya, sehingga bisa tersingkap mukasapat musyahadah gitu, ke alam hakikat ya, alam hakiki gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah firasat mukmin karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ulil albab, merekalah yang mengetahui hakikat dari ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat. Hanya ulil albab. Sebagaimana Allah firmankan, "Warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullum min indina rabbina." Indi rabbina. Wa ma yazzakaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami.
Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Ulil albab juga yang mampu merenungi pergantian siang dan malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Ulil albab juga bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jaba kathratul khabis fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100. Ulil albab jugalah yang bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa may ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 19. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab." Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Quran Surat Ibrahim ayat 52. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah gambaran hati manusia. Oleh karena itu hati manusia itu mesti dibimbing dan diberi petunjuk. Sebab tanpa bimbingan dari mursyid, maka hati manusia juga bisa lebih keras dari batu. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Namun kalau hati manusia sudah dibimbing, maka akan menjadikan ia menjadi manusia yang mulia, baik di hadapan makhluk maupun di hadapan Tuhannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Terima kasih obat batuk sama obat gatal. Ya, terima kasih ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita diistiqomahkan, dibisakan, dimampukan berkah segalanya semuanya selama Nabi Barokah Karomah Bawa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.